Baiklah teman-teman, mari kita buka halaman 12. Oke, kita akan membahas materi hari ini adalah berbagai bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ada 4 macam. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Mari kita bahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama pecahan biasa. Kita siapkan pensilnya untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting. Nah, pecahan biasa kita garis bawahi di sini ada 2 jenis pecahan biasa ya. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa bedanya pecahan murni dan pecahan tidak murni? Kita lihat di sini. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, di sini ada contoh 2/6. 2/6 pembilangnya lebih kecil. Ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya kecil, penyebutnya lebih besar. 3/5. Nah, pembilangnya 3 lebih kecil dari 5. 6/9. Pembilangnya 6 lebih kecil dari 9. 11/12. Pembilangnya 11 lebih kecil dari 12. Kemudian, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3. 5/3 mana yang lebih besar? Pembilangnya lebih besar ya. Jadi pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 5 pembilang lebih besar dari penyebut 3 ya. 5 lebih besar dari 3. 7/4. Pembilangnya 7, penyebutnya 4. Pembilangnya lebih besar dari penyebut dan seterusnya. Kemudian kita bahas pecahan campuran. Nah, di sini kita garis bawahi lagi. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, maka pembilang dibagi penyebut ya. Pembilang dibagi penyebut. Kita ada contoh di sini. Contohnya adalah 7/3. Nah, tadi caranya adalah pembilang dibagi penyebut. 7/3. Pembilang dibagi penyebut, berarti 7 dibagi 3 ya. 7 dibagi 3 berapa? 7 dibagi 3 adalah 2. Sisanya berapa? Nah, 7 dibagi 3 adalah 2. Ada sisa 1 ya, ada sisa 1. Berarti kita taruh di sini 2. Sisanya menjadi pecahannya 1 per. Nah, pernya berapa? Pernya kita lihat di penyebut sebelumnya ya. Penyebut sebelumnya adalah 3. Berarti 2 1/3. Gitu. Kita contoh lagi, contoh lain. 10/3. Nah, 10/3 tadi caranya sama ya. Pembilang dibagi penyebut. 10 dibagi 3 berapa teman-teman? 10 dibagi 3 adalah 3. Kita tulis langsung 3. Nah, 10 dibagi 3 adalah 3. Sisa berapa? Sisa 1, tulis di sini di atas. Per penyebut yang tadi sebelumnya soal adalah 3. Berarti jawabannya adalah 10/3
pecahan campurannya yaitu 3 1/3. Baik teman-teman, kita lanjut ke pecahan desimal. Kita garis bawahi ya, hal yang penting. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, tentunya teman-teman tahu ya tanda koma. Contoh pecahan desimal di antara lain sebagai berikut. Nah, sebelum kita ke soal, mari kita ketahui dulu ya bahwa jika ada satu angka di belakang koma ya, satu angka di belakang koma, maka persepuluhan. Nah, jika dua angka ya, contoh dua angka 1 2 di belakang koma, maka perseratusan. Jika 3 angka di belakang koma ya, di belakang koma ada 3 angka, maka perseribuan ya teman-teman. Jadi kita harus ketahui ini dulu, bahwa jika ada satu angka di belakang koma, ini koma, ini angkanya ada 1 ya, maka persepuluhan. Jika ada 2 angka di belakang koma, 2 angka, maka perseratusan. Jika ada 3 angka di belakang koma, 1 2 3, maka perseribuan. Baik teman-teman, kita ambil contoh ya. Ibu di sini punya misalkan ada 0,5. Nah, 0,5 ditulis. Nah, kalau desimal (0,5). Nah, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Nah, ada 1 angka. Kita tulis angka yang di belakang koma 5. Nah, tadi syaratnya apa? Di belakang koma 1 angka. Nah, kita lihat di sini, jika 1 angka di belakang koma, maka persepuluhan. Per 10. Jadi 0,5 sama dengan 5/10. Kita ambil contoh lagi, 0,25. Nah, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti kalau ada 2 angka di belakang koma, perseratusan. Kita tulis dulu angka yang di belakang koma, 25/100. Nah, kita ambil contoh lagi yang perseribuan, 0,125. Nah, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Jadi kalau ada 3 angka, maka perseribuan. Kita tulis dulu yang di belakang koma semuanya, 125/1000. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita ke persen ya. Kita garis bawahi yang penting. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Berarti per 100. Nah, per 100 bisa ditulis seperti ini. 100. Nah, di sininya nanti soal ya. Persen ditulis dengan lambang. Nah, lambang persen adalah ini ya. Contoh di sini 8% artinya 8/100 karena persen adalah per 100. 8/100. Nah, 25% artinya 25/100. Nah, 25/100 atau 1/4. Kenapa bisa 1/4? Kita contoh, 1 bagian
Ya, 100 dibagi 25 berapa teman-teman? Adalah 4. Nah, 1 bagian dibagi 4 ya. 4 dari 1 keseluruhan. Kita arsir ini. Kenapa kita arsir? Karena dibagi 25. 1/4 ya. 4. Contoh lain misalkan 75% sama dengan, kita tulis angkanya 75/100. Kenapa per 100? Karena persen adalah per 100. Seperti itu.